Di sudut kampus pastinya. Waduh, Delvi udah seneng banget ya dan kangen banget sama Kampus Brainers. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial ya. Tapi sejauh ini ya, Delvi bakal bahas seputar updatean kampus dan juga kampus fact. Nah, untuk Kampus Brainers yang kepo dan penasaran sama pembahasan Delvi hari ini, yuk stay tune sampai jam 5 sore. Oke, Kampus Brainers, gimana nih ya? Tidak lagu yang udah lewat Delvi putrin tadi ya. Dan ini segmen paling ditunggu-tunggu sama Kampus Brainers nih ya. Soalnya hari ini tadi yang udah Delvi spill, kita ada tamu spesial. Mungkin boleh dong Kak kenalan dulu gitu ya, biar Kampus Brainers udah tahu gitu. Oh iya. Halo, saya Ipung Junianti dari Geografi Angkatan 22. Saya Duta Perpustakaan UMS. Waduh, halo Kak Ipung. Ada Kak satunya lagi nih? Ya, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Putri Safira. Jadi bisa dipanggil Putri sama Safira ya. Karena kan nama Putri banyak banget tuh. Jadi bisa dipanggil Safira juga. Aku prodinya Ekonomi Pembangunan tahun 2019 dan sekarang udah lulus. Sebelumnya aku jadi awardee di Perpustakaan UMS tahun 2023. Oh, keren sekali ya Kampus Brainers ya. Aku aja dengernya sampai wah ternyata sekeren ini UMS ya, memiliki orang-orang yang gak kalah kerennya juga. Tapi tadi waktu kesini perjalanannya aman ya berarti ya? Ada kendala nggak nih kira-kira? Aman. Aman. Kalau kamu Putri sendiri? Macet. Emang itu kendala dari tahun ke tahun ya? Gimana? Tapi untuk Kak Putri sendiri kan ini udah jadi alumni ya? Nah, itu masih suka sering mampir ke perpustakaan atau enggak nih? Atau ada kesibukan lain yang kayaknya urgent banget gitu? Kalau aku tuh masih sering sebenarnya, cuma kadang kan masih dimintain tolong ya. Kalau mungkin ada event apa atau mungkin ada acara apa sih, biasanya aku ikut turun ke andil juga. Terakhir tuh kita ada acara di Fabel ya, di Perpus WMS, dan aku membantu jadi MC di saat itu sih. Jadi masih ikut andil juga meskipun udah selesai. Oh wow, berarti ada kegiatan untuk mengisi waktu luang gitu ya Kak ya? Oke. Kalau misalnya Kak Ipung sendiri gitu ya. Tadi belum kenalan ya, asalnya dari mana sih Kak? Klaten. Yeah. Kalau Kak Putri sendiri? Aku asli Sukoharjo. Warlock nih ya berarti ya gitu. Nah, gimana nih buat Kak Putri atau Kak Ipung sendiri gitu ya pengalamannya awal-awal nih ya untuk sampai saat ini gitu gimana sih ya? Kayak pengalamannya gitu, hal-hal yang kesannya tuh gimana sih jadi duta perpustakaan kayak gitu? Kalau Duta Perpustakaan sendiri tuh yang pertama saya jadi lebih tahu ya tentang jurnal, Mendeley, Turnitin. Terus jurnal yang dilanggan UMS kayak jurnal internasional itu sebenarnya ada, tapi teman-teman tuh nggak tahu gitu. Kayak misal Turnitin ya. Nah, Turnitin itu sebenarnya di UMS itu gratis menggunakan Turnitin Draft Codes. Tetapi banyak teman-teman tuh yang nggak tahu, malah Turnitin di luar berbayar. Oh, kayak gitu ya. Padahal di perpus ada sendiri gitu. Tapi kalau untuk duta sendiri sebenarnya bisa dibilang sibuk juga ya berarti ya Kak ya? Lumayan. Berarti Kak Putri sendiri juga sibuk juga berarti ya? Yes, lumayan. Tapi untuk akhir-akhir ini kesibukannya apa nih? Mungkin dari Kak Putri dulu nih, boleh jawab. Kalau aku sekarang udah fokus kerja. Jadi sebenarnya agak random sih aku anaknya. Jadi aku anak media bisa, anak finance juga bisa. Tapi kebetulan sekarang kerjanya di finance. Meskipun medianya juga masih jalan sih. Keren. Mungkin nanti bisa ini ya, untuk kamu sebenarnya bisa follow aja Instagramnya atau sosial media Kak Putri gitu ya. Biar bisa berbagi pengalaman dan informasi gitu. Kalau Kak Ipung sendiri nih gimana nih kesibukan akhir-akhir ini? Belajar. Sama nih ya, Delvi sendiri agak tertusuk karena jarang belajar nih. Kedua jadi duta perpustakaan. Terus yang ketiga itu di tim citasi sama indeksasi dari Prof Harun sama Pak Hardika. Itu saya masuk di tim berita jadi ngeliput berita seperti itu. Yang ketiga juga saya bersama Mbak Titi usaha PDH atau fast kayak itu. Kalau teman-teman mau pesen ke saya dijamin ada kualitas dan juga harganya terjangkau. Waduh, sekalian promosi nih ya. Keren. Oke lah ya. Dan mungkin di sini dari Mbak Putri sendiri lagi sibuk kerja gitu ya. Terus buat Kak Ipung sendiri lagi sibuk kuliah ya. Karena sibuk juga tadi. Tapi untuk manajemen waktunya oke lah ya berarti ya. Bisa? Sedikit
sedikit kelewat. Jadi kan kalau anaknya balik lagi ya, anaknya random, jadi kayak kalau gabut dikit tuh oke, kita cari kegiatan apa nih gitu biar nggak gabut gitu. Wah, ini jadi bisa buat pembuka kampus Brainers juga ya. Betul, jadi kayak apa ya, kalau sendirian dan nggak punya kerjaan atau kegiatan tuh kayak rasanya aduh mau ngapain ya gitu. Jadi ngapain gitu. Jadi aku ada aja gitu yang dikerjain gitu. Kalau dia sendiri kalau nggak ada kerjaan ya tidur gitu ya. Ini mahasiswa apel rebahan terus gitu kegiatannya. Kalau buat Kak Ipung sendiri nih, satu persatu baru diperbaikin gitu. Satu-satu dulu. Berarti bukan tipe mahasiswa yang kebut semalam ya berarti ya? Bukan. Pernah. Oh pernah gitu. Juga, iya. Nah ini kamu sebenarnya kita udah ngobrol singkat gitu ya bareng Kak Ipung dan juga Kak Putri. Nah nanti setelah ini Delvi juga akan bahas mengenai gimana sih kesibukan dari duta dan award juga. Nah buat kampus Brainers nih ya yang penasaran boleh banget dengerin Sudut Kampus, karena setelah ini juga akan ada 3 lagu yang bakal lewat nih dari Jisoo, Jennie dan juga dari GAC. Nah ini Delvi bakal puterin lagu Jisoo Blackpink yang judulnya Earthquake, spesial buat kampus Brainers. Oke, kampus Brainers, satu lagu nih ya dari, siapa tadi nih? Dari GAC ya, Bahagia. Hidup emang selalu bahagia, karena kalau nggak bahagia kita bisa stres, ya nggak ya Kak? Betul. Oke, bener gitu ya. Dan buat kampus Brainers juga nih ya, yang hari ini lagi ngerasa galau karena di weekend kayak gini nggak sama gebetan, nggak apa-apa ya kayak bisa denger Sudut Kampus ya. Yes. Yes gitu ya, karena hari ini kita bakal bahas informasi penting banget dan spesial. Nggak melulu kalau misal weekend itu harus bareng sama pacar. Kalau buat Kak Putri sendiri sama Kak Ipung gimana nih? Emang ya kalau misal weekend tuh harus sama pacar? Enggak, kalau aku sih sambil Netflix. Nah, sambil Netflix kan juga seru. Netflix juga oke kok gitu. Gitu. Dan ini ya, kalau misal aku mau nanya nih ya sama Kak Ipung dulu nih ya, boleh ya, seputar Duta Kampus pastinya. Selama Duta Kampus nih ada nggak sih hal-hal yang bikin Kak Ipung tuh jadi berkesan kayak, oh ternyata kayak gini nih ya jadi Duta Kampus UMS gitu? Oke, sebenarnya tuh ada 2 ya yang berkesan. Yang pertama itu saat membimbing mahasiswa sama mahasiswi yang beliau-beliau itu umurnya berlebih gitu, yang 50-an, 40-an, mereka tuh masih punya semangat untuk belajar gitu. Jadi merasa tersentuh, wah mereka tuh umurnya segitu masih semangat belajar ya untuk mengejar mimpi mereka ya. Terus yang kedua tuh saat jadi panitia difabel. Nah kebetulan kan saya wawancara juga ya. Nah di situ tuh ada Pak Didit sama Bu Ningsih, beliau tunadaksa. Beliau tuh mengatakan kayak gini, kita bukan orang yang berada, kalau bisa kita menjadi manusia yang berguna, walaupun berguna kita nggak seberapa gitu. Dan itu tersentuh banget buat saya. Wah saya aja yang tidak mempunyai hal yang normal gitu, tidak berkarya, harus memaksimalkan potensi gitu kan. Terus ada juga Rizky namanya, beliau tunarungu, jadi wawancara beliau itu harus menggunakan bahasa isyarat. Nah beliau tuh sempat-sempatnya dengan kekurangan beliau masih bisa berbakti kepada ibunya dengan cara apa Kak? Saya izin ya pakai bahasa isyarat. Saya mau membantu ibu saya kayak gitu. Jadi hikmahnya adalah dari kedua itu, kita tuh belajar bisa kapan aja, tidak ada kata terlambat. Kita tuh bisa di umur kapan aja kayak gitu. Bahkan ada perkataan yang bilang belajar itu hingga sampai kita meninggal gitu. Seperti itu. Wow, itu adalah hal yang nggak bisa dilupain juga ya Kak ya. Apalagi emang nggak ada kata terlambat untuk bisa upgrade juga gitu ya. Iya, betul. Waduh, tersentuh juga nih ya BTW. Tapi buat Kak Putri sendiri gitu ya, gimana nih? Adakah hal-hal yang berkesan yang kayak buat Kak Putri sendiri itu selama jadi award tuh nggak bisa terlupakan gitu? Ini keren banget nih gitu. Kalau aku tuh pertama kali kayak ketemu Pak Dika ya. Pak Dika ya? Kan, beliau kan yang memang mencetuskan bahwa kayak coba yuk kita bikin digital library scholarship gitu, yang mana kayaknya menurut aku di UMS pun juga mungkin baru pertama kali ya, atau mungkin di beberapa univ juga kayaknya aku belum pernah mendengar ada digital library scholarship gitu. Jadi mau fokusnya ke digital, fokusnya ke IT, juga ke konten, dan kayak menurut aku ini hal yang baru gitu, karena jarang-jarang tuh kampus tuh lebih fokusnya dia ke IT, ke digital. Yang kayak sekarang mungkin konten cuma sekedar kita sharing informasi, sharing bikin konten biasa aja, tapi ternyata tuh dukungannya sangat luar biasa gitu, sangat suportif banget dari purpose. Jadi menurut aku suportifnya dan juga kayak apresiasinya
itu sangat luar biasa di perpus. Yang pada akhirnya itu jadi pengalaman yang berharga banget ya untuk kita gitu. Sampai mungkin hal yang kayak gini belum tentu kita dapatkan di luar gitu ya kayak. Benar. Tapi kalau untuk ngerjain tugas sendiri buat Kak Putri sendiri tuh ada kesulitan nggak? Atau mungkin cara ngatasinnya gimana gitu? Kebetulan kalau kita kan digital scholarship kan ada 2 divisi ya gitu. Jadi ada 2 kategori. Yang pertama ada IT sama ada media. Jadi kita yang content creator gitu. Nah kebetulan aku sama ada satu lagi namanya Mas Akbar. Jadi di content creator tuh kita cuma dipilih dari beratus orang. Ada 2 gitu. Kita berdua biji doang gitu. Gitu. Dan kita saling suportif sih. Kalau aku kan emang anaknya nggak semi formal gitu. Aku lebih suka konten-konten yang edukatif, ngerti. Gitu. Dan kayak Mas Akbar tuh lebih dia fun, entertain gitu. Jadi kita saling melengkapi. Saling support gitu ya, saling ngedukung. Wah kalau kayak gitu keren banget sih, bagus. Tapi kalau untuk Kak Ipung sendiri, menurut Kak Ipung nih ya, lebih seru bantu sirkulasi langsung atau emang bikin konten yang buat promosi nih? Kalau aku tuh lebih ke konten ya, soalnya suka merencanakan hal-hal konten gitu. Kalau sirkulasi tuh sebenarnya saya nggak suka shelving buku. Sama nih ya, sama. Saya tuh pernah ketiban buku dari atas itu. Terus nggak apa-apa, alhamdulillahnya. Terus pernah juga di sana tuh karena baru pertama kali ya, karena saya tuh di plottingnya duta literasi yang awal. Terus itu tuh ada dosen yang tanya, Mbak buku ini di mana gitu ya. Terus saya ajak keliling dosennya, oh di sini Pak, oh ternyata bukan Pak, di sana lagi Pak, oh ternyata di sini Pak. Gitu. Tapi berarti itu salah satu momen lucu ya, momen lucu dan unik ketika jadi duta ya itu tadi gitu. Tapi kalau buat Kak Putri sendiri ada juga nggak momen lucu kayak Kak Ipung tadi yang salah ngasih arahan gitu ya? Kalau aku kayak belum ada dia kalau kayak seseru itu sih. Seru tapi ya kayak aku dengerin sangat seru ya. Cuma kalau aku sih bikin kontennya yang karena aku dibantuin sama Mas Akbar ya. Jadi dia suka bikin konten yang nyeleneh, yang lucu, yang jadi viral gitu ya, yang termasuk engagementnya paling tinggi juga di perpus gitu. Iya tiba-tiba ada scene lari-lari. Tiba-tiba ada jadi itu yang lucu gitu ya. Iya. Menurut aku sangat berkesan banget sih. Berkesan banget. Dan kalau misalnya scan bareng mahasiswa gitu gimana? Interaksi bareng mahasiswa gitu buat Kak Ipung juga ada kah yang lucu? Ada. Apa tuh? Banyak banget. Banyak banget ya kayaknya nih. Tahu nggak? Apa tuh? Saya tuh mergokin mahasiswa joki. Gimana ya kalau joki ini sebenarnya? Jadi jangan sampai ya Campus Brainers juga joki sebisa mungkin dikerjakan karena sebenarnya kalian tuh bisa gitu ya. Kayak lagu yang bakal lewatnya dari Olivia Rodrigo yang judulnya Good For You, spesial buat Campus Brainers. Alright Campus Brainers, tadi lagu dari Hi-Fi ya, judulnya kalau nggak salah itu Sama-Sama Tahu. Ya kita sama-sama tahu lah ya kalau misalnya kita tuh kadang punya kemampuan yang nggak semua orang bisa gitu ya kayak ya, tapi kita sendiri bisa gitu, yang pada akhirnya kita yang tahu banget kalau misal diri kita tuh harus berkembang, kayak orang lain nggak tahu gitu ya. Tapi sebenarnya aku juga pengen tanya-tanya ya, karena memang dari Kak Ipung dan juga Kak Putri ini kan emang berkecimpungnya di dunia perpustakaan ya, karena beberapa tahun terakhir ini. Kalau aku mau nanya nih ya, kira-kira nih ada nggak sih gimana perkembangan perpustakaan UMS ini sekarang dibandingkan zaman dulu gitu? Mungkin jawabnya boleh dari Kak Putri dulu. Kalau di zaman aku ya, karena ORD itu dia programnya baru pertama kali, jadi aku bener-bener batch pertama, dan kita tuh masih kayak menerawang dan meraba-raba kayak yang bener tuh kayak apa sih, atau misalnya kayak kita baru menganalisis juga kayak mungkin konten seperti apa yang lagi digandrungin sama teman-teman, terus juga kayak konsep apa yang disukai. Jadi kita tuh masih bener-bener testing banget. Jadi itu sih yang menurut aku sesuatu yang cukup sulit ya, kalau kita iniin analyticsnya juga belum ada acuannya, jadi kita benar-benar pertama. Nah makanya untuk teman-teman mungkin yang batch setelahnya bisa melanjutkan ya perjuangan dari ini, para gitu. Terdahulu gitu ya. Tapi bagus juga sih ya, karena memang kalau misal Delvi lihat lagi gitu dari perpustakaan UMS udah banyak banget perkembangannya ya kayak, apalagi emang perbandingan bahkan nggak mungkin 1 tahun aja, kadang bulan ini ke bulan depan aja udah ada nih pembaruannya gitu ya. Unik juga, dan juga pastinya selalu upgrade kayak gitu. Kalau untuk Kak Ipung sendiri gimana nih Kak? Lebih ini ya modern, tapi hampir sama Mbak Putri, karena pas zaman saya ekstensi awal di UMS itu
maba itu pertama kali duta perpustakaan lagi setelah pandemi gitu. Nah, sebelum pandemi kan ada angkatan 14-15 gitu. Tapi di situ tuh benar-benar kayak pertama kali. Terus kita benar-benar belajar banget gitu loh di situ seperti apa. Terus ada muktamar juga pada saat itu. Jadi kita juga belajar di muktamar itu, terus saling kenal buku seperti apa, literasi seperti apa kayak gitu. Tapi sejauh ini juga lebih modern juga. Terus dulu kan nggak boleh bawa tas ya, sekarang boleh bawa tas, lebih leluasa, lebih banyak fasilitasnya gitu. Iya, kalau boleh ini di Perpus kalau nggak salah kemarin tuh pas waktu tahun kemarin Delvi pernah wawancara bareng sama Kak Hardika nih ya, katanya di Perpus tuh ada taman bermain kalau nggak salah, atau taman apa ya, taman baca. Taman baca ada, terus taman bukan yang dolanan itu loh. Iya, dolanan itu taman bermain ya? Pojok dolanan. Oh, pojok dolanan. Iya, pojok dolanan. Nah, itu seru banget sih ya, dari apa ya? Penyusun katanya kayak wah, ini unik nih ya, gitu. Keren. Tapi kalau misalnya buat Kak Ipung sendiri, kira-kira dari peran perpustakaan itu dalam perjalanan akademik sama karir buat Kak Ipung sendiri itu gimana? Apakah ada perbedaan signifikan atau kayak gimana? Sangat membantu sekali buat saya. Wow. Yang pertama karena dari duta perpustakaan saya jadi tahu tentang Turnitin, jurnal Mendeley yang itu tuh teman-teman yang lain nggak tahu. Jadi menunjang saya untuk bisa ikut lomba. Alhamdulillah kemarin juara 3 nasional yang karya ilmiah. Terus Masya Allah. Bisa kolaborasi sama dosen tentang penelitian. Kemarin tentang IKN sama juga diberi kesempatan untuk asisten metodologi penelitian geografi karena mempunyai basic tentang penelitian gara-gara di perpustakaan kayak gitu. Oke. Berarti ini ya banyak banget output atau luaran yang kita dapatkan dari ini di perpustakaan gitu ya kayak. Dan sangat bermanfaat berarti ya untuk di dunia luar gitu. Kalau untuk Kak Putri sendiri gimana? Kalau aku belajarnya ini lebih ke karena aku content creator ya di saat itu. Jadi knowledge tentang gimana cara bikin kontennya, terus gimana kita menebak ya sebenarnya kayak algoritmanya seperti apa. Itu tuh menurut aku yang sangat luar biasa, bahkan sekarang masih aku ini ya karena berkat Pak Diga gitu ya, aku direkrut di Desalmain juga. Jadi aku jadi part of Desalmain juga, dan sekarang tetap masuk media juga. Keren sekali ya. Masuk media juga. Jadi masih kerja, masih 9 to 5, tapi juga berdedikasi ke desa. Gitu juga masih. Dan itu nanti juga salah satu output yang bisa kita dapatkan juga ya kayak, apalagi kita juga akan mungkin kita bisa bersosialisasi, aduh sampai belibet nih ya. Berkontribusi juga di dunia masyarakat juga ya gitu. Tapi kalau untuk Kak Putri sendiri misalnya nanti disuruh balik lagi atau ada kesempatan lah ya ke Perpus, kita mau berkontribusi dalam apa gitu? Kalau aku kayaknya bakal balik lagi ke kontennya. Karena aku suka berhubungan dengan orang lain lagi gitu. Jadi dari kontennya sebenarnya maybe kita kepikirannya kayak cuma bikin konten yang penting kita share gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ada feedback itu tuh menurut aku lebih menyenangkan, dan apalagi kalau misal kita bisa sharing information yang benar-benar membantu, itu tuh kayak mereka sangat appreciate. Itu aku jadi senang banget gitu untuk connect sama mereka. Jadi kalau misal aku pengen bakal kembali ya ke Perpus, aku bakal ini sih kayak kontribusi lagi ke medianya. Ke media ya. Karena ini ya berhubungan sama orang terus ternyata seenak itu dan semenyenangkan itu, betul kan? Betul banget. Sama nih kayak Delvi nih ngobrol bareng sama Campus Breeders yang ngedengerin ini ya, itu juga seneng. Apalagi kayak misal ada yang request lagu, curhat, kadang ada yang kok aku tadi ujian kayak gini gitu, seru juga ternyata gitu ya. Dan mungkin kalau ditanya Delvi juga mungkin pengen balik ke media juga gitu ya. Tapi kalau untuk Kak Ipung juga samakah atau ada yang berbeda gitu? Dia tuh pengen kolaborasi penelitian dengan perpustakaan dan kolaborasikan dengan geografi. Jadi di geografi itu ada yang namanya sistem informasi geografis. Nah, pada saat saya melakukan penelitian, di situ tuh hibah bukan perpustakaan ada hibah buku ya. Ya di situ tuh kita nggak tahu kayak track record persebarannya tuh di mana aja. Jadi untuk mahasiswa yang mau cari buku yang sudah nggak ada dihibahkan, jadi nggak tahu dia di mana. Jadi dari penelitian itu diharapkan bisa tahu persebarannya itu seperti apa kayak gitu. Terus pengen juga kayak bikin konten, soalnya juga suka media kayak Mbak Putri. Berarti ini antara penelitian dan juga media bertolak belakang ya. Tapi ya nggak apa-apa ya Campus Breeders, kadang kayak gitu tuh bisa terbang kayak angin, karena yang penting kita jalani hidup enjoy aja. Kayak lagu Dewa 19 nih ya, yang judulnya Angin, spesial buat Campus Breeders, jadi enjoy the music.
satu-satu dari It Gitaf. Emang kalau misalnya kita punya masalah atau punya sesuatu dalam kegiatan kita tuh dirangkai satu-satu. Jangan semuanya saklek maklek jadi nggak bisa profesional nantinya, takutnya nggak bisa maksimal juga. Kayak omongan dari Kak Ipung tadi ya, sempat Delvi denger juga dan inget banget katanya semua tuh dikerjakan satu-satu gitu ya, nggak bisa semuanya gitu ya. Kayak lagu It Gitaf ini sesuai banget sih ya. Tapi mungkin ini adalah salah satu segmen yang terakhir banget ya bareng sama Kak Putri dan juga Kak Iput. Tapi sebelum berakhir nih, Delvi pengen nanyain dulu nih ya, buat Kak Putri dulu deh. Menurut Kak Putri nih ya, penting nggak sih kalau misalnya kita harus promosi perpustakaan melalui media sosial atau mungkin digital konten? Kalau dari aku, menurut aku sangat penting karena apalagi sekarang kan informasi itu cepet banget ya. Dan kita tuh memang makin kesini tuh makin sedikit konten yang biasanya kita lihat secara penuh gitu. Ya kan, jadi kayak kalau di konten tuh sekarang kita ada bener-bener 3 detik pertama itu tuh bener-bener krusial. Nah makanya penting banget untuk kita tuh bisa bikin konten yang memang eye-catching, bisa kayak menarik perhatian gitu ya, supaya informasinya bisa disampaikan dengan fun juga, tapi informasinya juga bisa didapat gitu, bisa diambil gitu. Apalagi zaman sekarang tuh anak-anak suka yang unik-unik gitu ya. Pasti kalau misal mau up konten harus disesuaikan dengan apa yang lagi trending atau lagi booming di akhir-akhir gitu kan. Benar banget. Dan kalau untuk Kak Putri sendiri, Kak Putri nih ya, Kak Putri lagi, Kak Ipung maksudnya gimana nih? Sangat penting ya, apalagi Gen Z itu dunianya digital banget ya. Bangun tidur, HP, ini HP, ya itulah. Jadi sangat penting banget. Seperti apa yang dikatakan Mbak Putri, 3 detik pertama. Bahkan tadi saya dengerin podcast pagi-pagi, bahkan yang paling penting itu screen time manusia itu 9 detik Gen Z. Gen Z. 9 detik itu udah, kalau 9 detik pertama itu menentukan selanjutnya. Kalau Mbak Putri 3 detik ya, Mbak? 3 detik. Kayak gitu. Tapi untuk Kak Ipung, ada nggak sih pesan spesial nih untuk para mahasiswa supaya mereka tuh nanti bisa lebih deket lagi sama perpustakaan? Kan banyak ya mereka yang malas ke perpustakaan karena buat apa sih kalau nggak karena emang kepepet tugas, mereka jarang main gitu ya. Caranya yang pertama daftar duta. Daftar apa juga. Boleh, daftar apa juga. Karena deket gitu ya, cuma sayap kanan perpustakaan kampus 2 UMS ya, kampus Winners. Yang paling deket ya, kayak gitu. Selain itu ada nggak Kak? Kalau untuk itu bisa, kalau misal lagi ngerjain tugas atau apa kayak itu, bisa langsung ke perpustakaan kayak gitu kan. Terus habis itu banyak koleksinya di perpustakaan. Jadi harus kepo-kepo biar betah itu. Teman-teman harus tahu koleksi di situ gitu loh. Jadi tanya aja ke dutanya, ini tuh seperti apa sih kayak gitu. Wow, berarti emang sebenarnya tuh caranya tuh banyak banget ya, tergantung gimana kita sebagai mahasiswa harus melek mata gitu ya. Kalau untuk Kak Putri sendiri juga gimana nih pesan untuk mahasiswa yang mereka tuh bandel banget, males ke perpustakaan tuh gimana caranya? Kalau dari aku tetap ingat sih kalau bahwa apa ya, kita tuh mahasiswa dan kita tuh perlu yang namanya ilmu, kita perlu yang namanya informasi lagi gitu. Dan mungkin nggak semua apa yang disampaikan sama dosen kita itu tuh mencangkup segala hal gitu. Jadi kita perlu proaktif juga untuk cari informasi lagi gitu. Keren banget ya. Apalagi Delvi dengar kalau nggak salah di hari Sabtu atau hari Kamis ya, perpustakaan tuh memberikan makanan kayak cemilan gratis untuk mereka yang datang. Itu beneran ada nih? Iya, ada. Setiap hari? Hari Sabtu setiap hari Sabtu. Wah, berarti untuk mereka yang memang mau belajar ngerjain tugas dapat hadiah berupa snack gratis gitu ya. Tuh Kampus Brainers dengerin, semua tuh akan ada jalannya gitu ya. Dan itu juga salah satu ajang dari perpustakaan untuk mendekatkan untuk kepada mahasiswa gitu. Betul. Ya Kak ya. Wah, keren banget. Nah, dari Kak Ipung dan Kak Putri ini kan sibuk juga ya, agendanya banyak. Dan siapa tahu dari Kak Ipung dan Kak Putri itu pengen berbagi pengalaman ya untuk teman-teman dan juga Kampus Brainers gitu. Kira-kira nih ya, untuk teman-teman dan Kampus Brainers itu bisa ngikutin dari mana gitu ya. Mungkin bisa dong berbagi mulai Instagram atau ada LinkedIn atau mungkin bisa lewat YouTube. Kalau diri aku sih, aku biasanya lebih aktif di Instagram ya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan aku juga ada di situ. Biasanya aku juga kadang buka Q&A dan biasanya aku buka open DM untuk teman-teman kalau misal mau nanyain tentang maybe seputar pekerjaan atau gimana caranya biar lolos beasiswanya. Terus mungkin aku open untuk itu. Jadi bisa chat aku juga DM di @sa_putri25. Wah, keren. Catat ya kamu sebenarnya di @sa_putri25. Putri 25. Kalau untuk
Kak Ipung sendiri? Kalau untuk Instagram teman-teman bisa @ipungjuni. Kalau LinkedIn Ipung Junianti. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya di Duta tuh kayak gimana, cara daftarnya seperti apa, atau bahkan nyari cara unggah mandiri itu nggak apa-apa. Mendeley itu seperti apa. Sangat leluasa ya, sangat terbuka sekali untuk teman-teman kayak gitu. 24 jam nih ya? Enggak juga ya? Simpel itu. Nah mungkin kamu sebenarnya juga yang pengen tahu seputar Mendeley biar lebih lebih memahami juga ya, bisa chat Kak Ipung dan nanti bisa tanya-tanya seputar perpustakaan juga ya Kak. Jadi bisa berbagi informasi. Betul. Gitu Kampus Brainers. Dan semoga nanti setelah ini kita bisa ketemu lagi ya Kak ya, bisa ngobrol lagi ya, bahas-bahas seputar kalau kayak gini sih ya, maksudnya tuh ke masa depan sih ya. Karena bekal banget buat kita semua, dimana ilmu-ilmu kayak gitu kadang emang nggak mesti di dunia luar kita dapat gitu. Betul. Bisa jadi di sini aja kita dapat kayak gitu. Dan makasih juga buat Kak Putri dan Kak Ipung. Semoga next kita bisa ada project bareng mungkin di mana ya, di perpustakaan lagi atau yang lainnya gitu. Dan ini juga akan ada satu lagu ya dari Taylor Swift yang judulnya Style. Ini juga salah satu requestan dari Kampus Brainers yang baru join. Jadi buat Kampus Brainers langsung aja enjoy the music.